Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Andriani. Saya kuliah di STKIP YPM Bangko, Prodi Pendidikan Biologi. Saya semester 6. Nah, baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang fotosintesis reaksi gelap dan terang. Nah, langsung saja masuk ke materi. Di sini itu fotosintesis. Nah, fotosintesis itu merupakan salah satu istilah dalam biologi. Nah, apa ya yang dimaksud fotosintesis? Nah, jadi fotosintesis itu adalah proses pembuatan energi yang diperlukan tumbuhan yang dibantu oleh cahaya matahari. Nah, serta bahan-bahan pendukungnya seperti CO2, air, unsur hara yang berguna untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Nah, selanjutnya fotosintesis terjadi dalam dua tahap. Yang pertama reaksi gelap dan kedua reaksi terang. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama reaksi gelap adalah reaksi yang tidak membutuhkan cahaya matahari. Reaksi gelap ini terjadi di stroma. Nah, reaksi gelap ini mempunyai 3 tahap. Yang pertama fiksasi, kedua reduksi, ketiga regenerasi. Nah, kita langsung saja yang reaksi gelap. Reaksi gelap itu terjadi ketika 3 molekul CO2 disatukan dengan 3 molekul ribolusa di fosfat. Nah, maka menghasilkan 6 molekul 3 fosfogliserat. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh enzim Robisco. Nah, tahapan ini disebut tahapan fiksasi. Nah, selanjutnya 6 molekul 3 fosfogliserat diubah menjadi 6 molekul gliserat dehidrat 3 difosfat dengan membutuhkan 6 ATP dan NADPH. Nah, tahapan ini disebut dengan tahapan reduksi. Kalau yang tadi disebut dengan tahapan fiksasi, yang ini tahapan reduksi. Nah, kemudian 6 molekul 3 fosfogliserat 3 difosfat, 1 molekulnya keluar, yaitu 1 molekul gliserat dehidrat 3 difosfat. Nah, yaitu merupakan hasil dari reaksi gelap tersebut. Nah, 5 molekul gliserat dehidrat 3 difosfat diubah kembali dengan serangkaian reaksi menjadi 3 molekul ribolusa difosfat dengan membutuhkan 3 ATP dan ADP. Tahapan ini disebut dengan tahapan regenerasi, yang tahapan ketiga. Nah, jadi salah satu molekul yang keluar tadi yaitu 1 molekul gliserat dehidrat 3 difosfat diubah atau dipecahkan menjadi glukosa. Namun, untuk membentuk glukosa membutuhkan 2 kali reaksi gelap untuk membentuk glukosa. Jadi, hasil dari reaksi gelap ini adalah membentuk glukosa. Nah, selanjutnya itu reaksi terang. Tadi reaksi gelap, sekarang reaksi terang. Nah, reaksi terang ini reaksi yang membutuhkan cahaya matahari. Kalau yang tadi tidak membutuhkan cahaya matahari, yang reaksi terang ini membutuhkan cahaya matahari. Reaksi terang ini terjadi di kloroplas, khususnya pada tumbuhan tilakoid. Nah, reaksi terang ini dibagi menjadi 2 reaksi, yaitu reaksi terang siklik dan non-siklik. Nah, yang pertama, reaksi terang non-siklik. Nah, reaksi terang non-siklik ini ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem itu adalah pusat reaksi terang di mana fotosistem akan menyerap energi dari cahaya matahari. Nah, pada fotosistem 1, ketika cahaya datang atau masuk, fotosistem 1 akan menyerap energi yang akan menyebabkan 2 elektron terlepas. Nah, 2 elektron yang terlepas ditangkap oleh aseptor primer. Nah,
pada aseptor primer akan melepaskan elektron dan akan ditangkap oleh peridoksin. Nah, pada peridoksin akan melepaskan elektron dan ditangkap oleh NAD+, redukase. Nah, elektron pada NAD+ redukase digunakan untuk membentuk NADPH. Itu reaksi terang non-siklik. Nah, tadi yang reaksi non-siklik, selanjutnya fotosistem yang kedua. Tadi yang fotosistem 2, yang fotosistem 1. Selanjutnya fotosistem 2, ketika cahaya masuk atau datang ke sistem 2, fotosistem 2 akan menyerap energi menyebabkan 2 elektron terlepas. Nah, 2 elektron terlepas tersebut ditangkap oleh aseptor primer. Nah, pada aseptor primer akan melepaskan elektron dan ditangkap oleh plastokoidnot. Nah, plastokoidnot ini akan melepaskan elektron dan ditangkap oleh kompleks sitokrom. Nah, pada kompleks sitokrom akan melepaskan elektron dan ditangkap oleh plastosionin. Nah, elektron pada plastosionin ini akan digunakan untuk menambal elektron yang kurang pada fotosistem 1. Kemudian, elektron yang berjalan dari plastosionon menuju kompleks sitokrom menuju ke plastosionin ini melepaskan energi sehingga bisa terbentuk ATP. Nah, itu fotosistem 2. Nah, fotosistem 2 yang kekurangan elektron ditambah oleh H2O, yaitu H2O tersebut dipecahkan menjadi H+ dan O2 atau oksigen. Nah, jadi oksigen dihasilkan oleh reaksi terang non-siklik. Nah, hasil akhir dari reaksi terang non-siklik yaitu ATP dan NADPH, yaitu ini bisa digunakan pada reaksi gelap. Selanjutnya reaksi terang siklik. Yang tadi non-siklik, yang ini siklik. Nah, reaksi terang siklik ini terjadi ketika cahaya matahari datang atau masuk, fotosistem akan menyerap energi dan menyebabkan melepasnya 2 elektron. Nah, 2 elektron terlepas ditangkap oleh aseptor primer. Nah, pada aseptor primer melepaskan elektron dan ditangkap oleh peridoksin. Nah, kemudian peridoksin melepaskan elektron dan ditangkap oleh kompleks sitokrom. Nah, kompleks sitokrom melepaskan elektron dan ditangkap oleh plastosionin. Nah, elektron pada plastosionin ini digunakan untuk menambal kekurangan elektron pada fotosistem maksudnya. Kemudian elektron berjalan dari kompleks sitokrom menuju plastosionin ini melepaskan energi sehingga bisa terbentuk ATP. Jadi, hasil akhir reaksi terang siklik yaitu ATP. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.